Saudara-saudara, kita masuk pada perkuliahan yang kedua PIH. Ya, sebenarnya ini kalau sudah ada pembagian kelompok bisa dibahas, tapi biarlah pada perkuliahan kedua ini kita mencoba melihat karakteristik ilmu hukum yang terdiri dari pengertian ilmu, pengelompokan ilmu, eksistensi ilmu hukum, sejarah timbulnya ilmu hukum, ruang lingkup ilmu hukum. Ilmu hukum merupakan disiplin yang bersifat sui generis dan upaya mengempiriskan ilmu hukum. Saudara-saudara, kenapa kita mencoba mencari pengertian ilmu? Ya, karena itu nanti akan dikaitkan dengan hukum. Karena selama ini hukum selalu dianggap bukan ilmu, hanya masalah keterampilan saja. Ternyata hukum pun bisa memenuhi syarat-syarat adanya suatu ilmu, sehingga dia bisa dibuat studi, bahkan sampai perguruan tinggi, bahkan bisa mendapat gelar S1, S2, S3, dan jabatan guru besar. Saudara-saudara, hukum yang nantinya dikaji dengan ilmu hukum itu definisinya sampai hari ini cukup luas, ya, sebanyak siapapun dia yang mendefinisikan pengertian hukum. Tapi yang jelas hukum itu adalah ada dua unsur yang terkandung di dalam hukum, yaitu aturan tingkah laku manusia yang dibuat oleh penguasa, dan apabila tidak ditaati dapat dikenakan sanksi. Ya. Jadi saudara-saudara, dari definisi tadi, aturan tingkah laku manusia itu disebut norma, sementara dapat dikenakan sanksi. Sanksi itu adalah hukuman yang diterapkan untuk menegakkan norma. Jadi sanksi ini penting sekali, sebab bila tidak, norma pun tidak bisa ditegakkan. Saudara-saudara, nanti kalian kalau sudah selesai studi ilmu hukum, kalian akan mendapat gelar SA. Bukan hanya sekedar sarjana hukum, tapi sarjana ilmu hukum, ya. Kenapa? Karena ini tidak hanya sekedar hukum, tapi sekedar ilmunya juga, ya. Kemudian dikatakan ilmu hukum merupakan disiplin bersifat sui generis. Artinya hukum itu bukan hanya masalah teori, tapi dia masalah praktek. Kita ambil contohnya dalam hukum pidana, ada pembunuhan. Kemudian secepatnya nanti aparat penegak hukum akan melakukan penanganan di sana. Ya, polisi misalnya yang di garis depan, dia akan menangkap pembunuhnya, menyidik dia, kemudian menuangkannya dalam berita acara pemeriksaan, kemudian semua alat bukti dikumpulkan. Terakhir setelah selesai berita acara itu bersama dengan tersangkanya diserahkan kepada kejaksaan yang nanti mempelajari berkas, kemudian menyidangkan tersangka di persidangan, kemudian nanti menuntut kalau dia bersalah. Itu saudara-saudara bukan sekedar teori, tapi itu sudah bersifat empirik, ya, yang kelihatan itu. Sebenarnya kalau kita kaji lebih jauh, ilmu hukum sama dengan ilmu kedokteran. Kalau kedokteran menangani penyakit, maka hukum menangani kasus, ya. Sama-sama hal yang tidak enak dirasakan manusia. Penyakit juga tidak enak dirasakan manusia, kasus juga tidak enak dirasakan manusia. Saudara-saudara, sebenarnya jenjang pendidikan hukum dengan kedokteran ada yang mengatakan sama. Jadi dunia hukum pun setelah lulus meskinya tidak masuk ke pasaran kerja, dia masuk dulu semacam koas kalau di kedokteran, ya. Dia koas gitu di kantor advokat, dengan terlebih dulu ada ujian advokatnya. Kemudian kalau sudah lulus dia bisa magang. Setelah itu nanti disumpah di pengadilan tinggi di mana dia berdomisili. Seperti Solo ini adalah kota yang terletak di Jawa Tengah. Nanti
disumpah di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah ya. Sumpah itu akan menjadi license, menjadi izin bagi seorang untuk praktek advokat. Dan itu cukup sekali seumur hidup ya. Kemudian wilayah hukumnya itu dari Aceh sampai Papua. Nah, ini saudara-saudara, hal yang saya katakan tadi adalah empirik. Jadi hukum itu harus ada di ranah empirik, bukan sekedar teori ya. Dengan demikian bisa dirasakan kalau masyarakat mengendaki and justice for all, keadilan itu untuk semuanya, ya hukum itu harus terlihat prakteknya di masyarakat bagaimana. Siapa yang salah? Mungkin aparatnya, mungkin masyarakatnya ya. Seperti COVID ini misalnya, COVID-19. Siapa yang salah? Kalau COVID ini nyata-nyata tidak bisa cepat terusir dari negara kita Indonesia ya. Ya mungkin kita yang tidak terlalu disiplin menangani, misalnya disuruh pakai masker aja sudah nggak mau ya. Padahal sebenarnya bisa dikenakan sanksi itu, meskipun tidak ada perda yang mengatakan langsung tentang COVID-19, tetapi perda di Jawa Tengah ada yang menyangkut tentang penyakit menular. Jadi itu bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya perda itu. Jadi tidak harus muncul peraturan baru, perda baru kita tindak. Kenapa? Makin lama kita bergerak dan tidak ada penyelesaiannya, maka perekonomian kita akan gonjang-ganjing ya. Oleh karena itu mari kita bersama-sama menangani kasus ini. Kalau ada protokol kesehatan mari kita ikuti bersama, menjauhi keramaian sedapat mungkin kalau kerja dari rumah, sehingga dengan demikian kita berharap nanti di bulan Desember di mana ada liburan bersama, orang Kristen yang liburan Natal, orang Islam yang tadinya pada waktu Lebaran nggak jadi pulang ke daerah karena ada COVID sesuai dengan himbauan pemerintah, mereka yang pulang ke daerah ditunda dulu sehingga nanti Desember itu ada cuti panjang ya, baik untuk orang Kristen maupun untuk orang Islam, untuk satu merayakan hari raya, yang kedua mungkin umat Islam juga akan mengadakan ritual untuk acara yang demikian itu. Saudara-saudara, ruang lingkup ilmu hukum ya. Tadi di kuliah pertama saya sudah katakan kalau kita baca bukunya Profesor Dr. Sacipto Raharjo SA ya. Di sana dikatakan bahwa hukum itu tidak bertepi. Jadi kalau kita lihat ya di sunset itu ya ada matahari yang mau terbenam ya. Kemudian matahari itu seolah-olah masuk ke garis horizontal yang dia ditelan sehingga sunsetnya itu nggak kelihatan, baru terjadi kegelapan. Saudara-saudara, hukum juga harus seperti itu, bisa kita lihat, bisa kita praktekkan ya. Bukan hanya sekedar aksesoris, tetapi dia bisa bermanfaat bagi kehidupan. Oleh karena itu tidak jauh berbeda nanti setelah kita belajar tentang ajas-ajas hukum ya, kita pun nanti akhirnya akan bicara tentang pasal-pasal sehingga hukum juga tidak alergi terhadap penerapan pasal, apakah itu KUH pidana, KUH perdata atau hukum dagang. Jadi hukum perdata dan hukum dagang itu adalah hukum perdata dalam arti luas, inisiatif untuk melakukan perbuatan hukum apalagi jadi kasus itu dari pihak mereka yang dirugikan. Misalnya yang dirugikan itu penggugat lah yang memasukkan pertama kali biaya itu, kasus itu sekaligus dengan biayanya. Nah, kelihatannya sekarang bayar di tempat nggak ada, bayarnya melalui counter bank ya. Jadi di tempat kami ini kelihatannya juga ada nanti hal-hal yang sifatnya praktek yang bisa kita lihat seperti itu. Ya, saudara-saudara, nanti di dalam tugas selanjutnya kita akan lihat bagaimana kalian berlatih untuk ngomong, berlatih untuk bagaimana menerapkan hukum, bagaimana kasus-kasus muncul, bagaimana menganalisis kasus, sehingga dengan demikian
kalian pun nantinya adalah terampil dalam menangani kasus, terampil dalam menangani perkara. Justru sarjana hukum yang demikian inilah nantinya yang diharapkan oleh masyarakat bisa berkiprah dalam dunia hukum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Demikian nanti untuk minggu ini pada hari Sabtu ada kuliah tambahan karena terus terang sebenarnya perkuliahan kita itu dimulai tanggal 7, 14, sekarang 21, berarti 7 dan 14 kita libur karena mahasiswa baru ada kegiatan ya. Sehingga ada 2 minggu yang sengaja dikosongkan untuk mengcover kegiatan itu, dan itu akan kita ganti nanti hari Sabtu pada saat perkuliahan sore ya. Saya kira demikian, sampai ketemu pada kuliah yang ketiga. Tetap semangat, jangan menyerah, Tuhan menyertai kita. Amin.